Halo Health Buddies, selamat datang di Oase, obrolan sehat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bersama saya Catur sebagai host pada kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat sering terjadi di kalangan mahasiswa atau mungkin teman-teman mahasiswa sedang mengalami ini nih teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik stres akademik pada mahasiswa. Nah, dalam membahas topik ini kita akan ditemani oleh seorang tokoh yang expert dalam mental health, yaitu Nesri Padmasari, Eskep MNS, yang merupakan salah satu dosen keperawatan jiwa di Departemen Keperawatan Undip. Mari kita sambut bersama Nes Padma. Oke, selamat siang Nes Padma. Ya, selamat siang Dek Catur. Oke, baik. Bagaimana keadaannya Nes pada siang yang cerah pagi ini? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa ini, Ners? Banyak sekali ya. Jadi mulai dari mengajar gitu ya di perkuliahan, kemudian penelitian yang saat ini sedang saya kembangkan itu adalah penelitian tentang HOPE pada orang dengan skizofrenia. Ya, jadi ya terkait dengan kesehatan jiwa juga. Oke, cukup sibuk ya Ners Fatma Iya, ini. cukup lumayan. Oke, jadi pada segmen kali ini Ners kita akan membahas terkait dengan stres akademik. Yep. Nah, menurut Ners Fatma sendiri, stres akademik itu apa sih Ners? Oke, mungkin kalau kita berbicara tentang stres akademik, kita berbicara dulu tentang stres itu sendiri ya. Jadi stres itu apa? Jadi stres itu adalah keadaan di mana seseorang itu berada di bawah tekanan gitu ya. Jadi kalau seseorang dibilang stres berarti tekanan itu berada di atas kendalinya, jadi lebih besar itu ya daripada apa yang bisa dihadapi. Kemudian kalau terkait dengan stres akademik, itu berarti stres itu penyebabnya itu disebabkan karena kehidupan akademik ya, mulai dari mungkin bisa perkuliahan gitu ya, kemudian tugas-tugas yang berat, deadline yang sangat banyak nih biasanya kan saat ini ya momen-momen ketika ada ujian itu, saatnya sebelum ujian itu semuanya harus dikumpulkan itu sebelum ujian. Nah ini deadline-nya udah menumpuk, ini banyak ternyata belum dikerjakan. Ini sangat banyak sekali gitu ya mahasiswa yang merasa bahwa tugas-tugasnya itu udah deadline. Kemudian bisa juga terkait dengan hubungan antara dosen dan mahasiswa. Misalnya yang paling sering itu adalah mahasiswa skripsi nih ya, mahasiswa skripsi di mana saya nyari dosen kok gak ketemu-ketemu gitu ya, atau dosennya lama nih, revisinya kapan bisa dikembalikan, itu lama menunggu. Nah itu jadi mahasiswa tuh merasa stres berat gitu ya. Ya mungkin terkait dengan akademik lah pokoknya. Iya sih, saya juga kebetulan relevan ya tentang stres akademik itu sendiri. Karena memang ya akhir-akhir ini memang sedang dikejar deadline seperti itu, sehingga saya merasa ya saya juga sedang merasakan stres akademik tersebut. Nah, jadi kan Nes Padma juga punya pengalaman untuk belajar di luar negeri seperti itu ya Nas. Nah, dari pengalaman Nes Padma dari mahasiswa lokal, mahasiswa Indonesia ini dengan mahasiswa yang dari luar negeri itu punya stres akademik yang sama nggak sih Nas? Kalau saya merasakan sendiri gitu ya, perbedaan antara di sini dengan sekolah di luar negeri, saya rasa pasti ada bedanya gitu ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan bahasa gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin kita paham gitu ya apa yang dibicarakan oleh dosennya, ketika dosennya memberikan perkuliahan, kita paham, kemudian temennya berbicara itu sama seperti kita gitu. Tapi kalau misalnya kita gitu ya, bagi mahasiswa yang sekolah di luar negeri, itu kendala yang pertama itu adalah bahasa, di mana ya pasti ya dosennya itu pasti mengantarkan pakai bahasa Inggris. Jadi kadang ada kata-kata yang mungkin kita kurang pahami gitu ya, jadi kita pasti mencari gitu, ini tuh apa gitu ya, ada kata-kata yang hilang yang kita nggak tahu gitu ya. Kemudian mungkin ketika yang kedua adalah penugasan. Nah kalau misalnya saya rasa kalau di Indonesia ini banyak penugasan yang masih terkait dengan ini ya hafalan gitu ya.
coba diingat gitu ya, atau sebutkan faktor-faktor. Nah, kalau di luar negeri rata-rata tugas itu adalah bentuknya esai gitu ya. Jadi bentuknya esai dikerjakan sendiri maupun kelompok, yang itu semuanya tidak boleh gitu ya, namanya copy paste dan sebagainya. Jadi semuanya harus hasil karya sendiri. Itu yang membuat mahasiswa di sana itu paling berat gitu ya, karena tidak terbiasa membuat esai, kemudian di sana itu tugasnya kebanyakan adalah esai atau menulis. Nah, itu yang menjadi paling berat itu ya. Ya, mungkin yang ketiga adalah terkait dengan culture shock gitu ya. Culture shock mulai dari di sana itu kalau misalnya yang pertama misalnya jadwal sholat gitu ya, jadwal sholat di sana nggak ada gitu ya, nggak ada jadwal sholat mahasiswa harus izin, itu nggak ada. Jadi mungkin mereka yang pertama kali di sana mungkin harus stres itu ya, mikirin waduh kapan saya bisa sholat, kapan saya bisa izin kamar mandi, jadi melihat-lihat seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin terkait dengan makan gitu ya. Kalau saya itu yang paling susah itu adalah makan. Jadi kita mesti menyiapkan bawa makan sendiri gitu ya. Kalau di sana kan yang ada paling ada roti gitu ya, sandwich dan sebagainya. Mungkin bagi kita nggak terbiasa gitu. Jadi kita harus membawa gitu ya makanan ke kampus gitu ya. Jadi ya beda sekali gitu ya antara stres mahasiswa yang di sini, meskipun kadang sama gitu ya, tapi yang di luar negeri pasti tantangannya itu lebih berat. Iya, betul sekali. Terus dari pengalaman Nas Batma yang mungkin juga pernah mengalami stres akademik ini ya Nas, bagaimana sih strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi stres akademik tersebut? Ya sebenarnya kalau yang pertama gitu ya, jadi kalau saya mikir yang namanya kesehatan jiwa itu selalu terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi gimana sih supaya kita tetap masih bisa berpikir jernih gitu ya dikala kita stres gitu ya. Yang pertama itu adalah selalu positif gitu ya, selalu positif. Saya selalu bilang self talk itu penting. Jadi ketika kita mau memulai gitu ya perkuliahan, saya selalu bilang saya bisa gitu ya, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Jadi self talk itu bisa membangun kepercayaan diri kita bahwa kita bisa gitu ya melewati perkuliahan hari ini. Kemudian yang kedua adalah menerima gitu ya, acceptance gitu ya. Acceptance itu apa? Jadi kadang kita nggak bisa mengendalikan ya dosen kita itu membagi tugas di minggu yang sama, ya nggak. Kadang kok minggu ini tugasnya banyak, semua dosen ngasih semuanya tugasnya banyak, tapi minggu depan nggak ada. Kita nggak bisa itu namanya memilih-milih buat tugasnya besok, itu kan nggak bisa, karena dosen selalu memberikan. Itu adalah yang kita lakukan adalah acceptance, itu menerima bahwa tidak semuanya itu bisa kita kendalikan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang paling sering membuat stres itu adalah manajemen waktu. Nah, itu yang buat kita gitu ya mahasiswa itu sering kewalahan ini ya, terutama menghadapi tugas-tugas ya. Jadi manajemen waktu itu menurut saya paling penting sih ya. Sama yang selanjutnya adalah menetapkan prioritas, kira-kira saat ini saya bisa mengerjakan yang mana dulu nih. Jadi prioritaskan mana yang penting, mana yang harus dikerjakan segera gitu ya, deadline, kemudian mana yang bisa dikerjakan besok-besok. Ya. Oke, tadi tips dari Nas Batma itu yang pertama ada self talk, terus menerima, manajemen waktu, dan juga tetapkan prioritasnya. Tapi itu semua kan dari internal diri kita ya Nas. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Menurut Nas Batma itu bagaimana sih peran dukungan sosial nih, seperti teman, keluarga, partner mungkin dalam menghadapi stres akademik ini? Ya, kalau boleh dibilang itu sangat penting gitu ya. Kalau saya mengkaitkan antara sehat jiwa dengan orang yang sakit jiwa, saya pernah mengadakan survei gitu ya buat orang-orang yang pernah mengalami gangguan jiwa, sekitar 230 responden gitu ya. Dan ternyata apa sih yang membuat mereka itu kurang gitu ya, atau apa sih yang dibutuhkan oleh mereka? Ternyata jawaban yang pertama itu adalah dukungan tuh. Jadi bedanya apa sih orang yang mengalami gangguan jiwa dengan yang enggak? Itu ternyata yang pertama adalah dukungannya gitu ya. Mungkin kita waktu itu gitu ya, ketika banyak tekanan, stres gitu ya, kita ada temannya dibandingkan dengan tidak ada, atau ada dukungan dari suami, keluarga, kemudian dibandingkan dengan orang yang sendiri gitu ya, belum menikah gitu ya, itu pasti berbeda gitu ya. Jadi majority gitu ya, kita itu perlu
dukungan sosial. Nah, contohnya gimana gitu ya. Saya kalau misalnya stres gitu ya, dulu waktu mahasiswa gitu ya, saya akan ngobrol gitu ya dengan temennya, gimana ini caranya gitu ya. Dibandingkan dengan yang saya diem sendiri kan stres sendiri gitu ya. Tapi kita akan lebih suka kongko-kongko gitu ya, yuk janjian gitu ya, gimana sih dosen ini gimana, caranya gimana. Nah, ketika kita ngobrol itu kita bisa mendapatkan support gitu ya dari teman kita gitu ya. Apalagi kalau saya tuh melihatnya yang paling penting itu adalah keluarga sebenarnya, karena banyak sekali mahasiswa itu yang kalau kita survei gitu ya, yang terkait dengan trauma, stres akademik, depresi, itu yang paling berpengaruh itu adalah keluarga. Contohnya apa? Yang paling sering itu adalah keluarga yang terlalu memberikan tekanan buat mahasiswanya. Contohnya, kamu nih loh bisa gitu ya, kamu bisa kok ranking 1, kamu yang terbaik. Mungkin dalam hati kita mungkin, oh iya gitu ya, itu memotivasi kita. Tapi kalau di realnya nggak mungkin gitu ya. Makanya saya kalau misalnya ke anak saya nggak pernah memikirkan kamu harus ranking 1, enggak gitu ya. Sebisamu kamu bisa apa gitu ya. Kalau misalnya nilainya rendah, kenapa, dievaluasi. Yang kedua adalah orang tua yang selalu membanding-bandingkan gitu ya. Pernah lihat yang namanya, kalau misalnya saya kan sering gitu ya ikut beasiswa gitu ya, scooters dan sebagainya. Nah, itu ternyata ini gitu ya, anak SMA keterima di 10 gitu ya, universitas di luar negeri gitu ya. Nah, kemudian ternyata saya baca-baca gitu ya, komennya gitu ya, dan yang paling menarik itu adalah komennya ketika mereka itu pada bilang, alhamdulillah gitu ya, saya bukan tetangganya gitu ya, alhamdulillah gitu ya, orang tua aku nggak tahu tentang anak ini gitu, kalau enggak, wah bisa saya diomelin. Nah, jadi kecenderungan orang tua adalah mungkin kadang kita pengen memotivasi, tapi ternyata buat anak itu seperti membanding-bandingkan. Jadi buat saya orang tua itu perlu gitu ya memahami. Nah, buat kita yang mahasiswa nih, kadang saya juga agak beda gitu ya buat budaya Indonesia dengan budaya di luar negeri. Di Indonesia tuh kan kalau misalnya mendapatkan tekanan atau diberikan motivasi atau dibandingkan itu ya biasanya menerima, iya Bu, meskipun dalam hatinya dongkol gitu ya. Nah, bedanya gitu ya, kalau orang luar negeri akan bilang gitu, aku kan ya seperti ini gitu, aku nggak bisa gitu ya. Jadi mereka bisa mengungkapkan apa sih yang ada di perasaannya. Itu yang saya rasakan sangat beda gitu ya, culture-nya orang Indonesia dengan orang luar negeri. Kalau saya melihat gitu ya, anak saya kalau misalnya nggak cocok dengan apa yang kita sampaikan, dia selalu speak up gitu ya. Aku nggak mau gitu ya, aku nggak mau. Atau misalnya paling gampang misalnya hal yang menarik itu ketika saya lihat gitu ya, ada dia ujian bahasa Arab gitu ya, dia tahu dia nggak bisa gitu ya, kemudian di baliknya gitu ya, di balik soal ujian itu, jawaban ujian, dia itu menulis gitu ya, menulisnya itu ceritanya gini, siapapun yang mengoreksi, tapi ini English ya, siapapun yang mengoreksi jawaban saya gitu ya, tolong pahami bahwa saya itu baru belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi please do understand me. Nah, jadi kalau saya mikirkan kalau guru mendapatkan anak yang seperti itu biasanya ini bocah gitu nggak ngerjain gitu. Tapi ya itu yang perlu kita lakukan saat ini ya, menjadi mahasiswa itu ya speak up gitu ya, apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau di Inggris itu ada kata-kata yang saya paling suka itu adalah see it, say it, short it gitu. Jadi kalau kamu melihat gitu ya, ungkapkanlah dan semuanya akan terselesaikan gitu ya. Kalau orang Indonesia kan biasanya see it, keep it dan nggak terselesaikan gitu jadinya. Ya, jadi itu yang saya suka gitu ya dari budaya orang sana gitu. Jadi ya meskipun itu untuk taraf anak dengan orang tua tuh mereka bisa speak up gitu. Ya itu. Oke. Jadi banyak banget ya Ibu. Jadi peran dari lingkungan orang-orang di sekitar kita terhadap diri kita yang mungkin sedang mengalami stres seperti itu. Terus Nas, kalau misalnya case-nya kita ubah, kita sebagai orang yang ada di sekeliling beliau dan teman kita misalnya sedang mengalami stres akademik itu, apa sih yang harus kita lakukan seperti itu Nas? Kalau saya gitu ya, yang pertama itu adalah kita berempati gitu ya. Tapi sebelum berempati itu kita perlu melihat bahwa
merasakan dulu apakah teman kita itu ada keanehan apa enggak gitu. Karena kadang kalau saya melihat mahasiswa ya cuek-cuek aja gitu ya, temennya kayak gitu, itu masalah lu sendiri gitu ya, itu masalah saya, itu bukan masalah saya, misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kayak meningkatkan gitu ya, awareness gitu ya, caring gitu ya. Mungkin ini kan caring is sharing gitu ya. Jadi melihat bahwa oh ada sesuatu yang beda nih dari temanku, itu apa. Jadi menimbulkan curiosity dulu gitu ya, bahwa ada yang beda gitu ya dengan temannya. Yang kedua adalah berempati gitu ya. Saya selalu melihat bahwa kalau misalnya mengajarkan keperawatan jiwa, saya akan selalu melihat membangun dulu. Ketika misalnya kalau mahasiswa gitu ya, bertemu gitu ya dengan orang yang mengalami gangguan jiwa di jalan, kira-kira apa yang kamu lakukan, apa yang terbesit. Jadi kalau misalnya ini saya kembalikan lagi, ketika mahasiswa ketemu dengan temannya seperti itu, apa yang kamu lakukan gitu ya, apa kamu bersedia untuk membantu gitu ya, ataukah tidak gitu ya. Nah yang ketiga adalah mencobalah untuk mendekati gitu ya. Mendekati itu dalam artian kalau di keperawatan jiwa itu namanya ya BHSP gitu ya, bina hubungan saling percaya. Kadang orang-orang yang seperti itu tidak serta-merta gitu ya ditanya kamu ngapain gitu ya, kemudian mengungkapkan, itu enggak gitu ya. Nah itu yang kadang perlu kita ajarkan gitu ya. Kalau di luar negeri gitu ya, kita akan mengatakan gimana kabarnya gitu ya, itu enggak cuma bilang baik gitu ya, tapi dia akan rocos kemana-mana gitu ya. Nah ini ketika dirimu tanya ke temennya gimana kabarnya, kok kamu kelihatan ini, atau yes okay gitu ya, apakah benar-benar dia itu oke apa enggak gitu ya, kita perlu mendekatinya lebih jauh gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya dia sudah mulai terbuka gitu ya, ya insya Allah itulah menjadi kuncinya kita untuk bisa menolong dia. Jadi yang pertama adalah dia BHSP dengan kita dulu gitu ya, dia percaya dengan kita, baru kita bisa menolong dia gitu. Kalau dia belum terbuka, belum percaya, ya kita nggak bisa menolong dia gitu ya. Ya jadi yang pertama adalah membuka diri, membuat dia, teman kita itu bisa menerima kita untuk menjadi teman bicara. Kadang orang yang stres itu hanya pingin gitu ya, pingin ada orang yang mendengarkan aja, itu udah cukup gitu ya. Nggak perlu kamu memberikan solusi, tapi pokoknya ada orang yang mendengarkan keluhan saya, itu udah cukup buat orang-orang yang mengalami stres atau permasalahan kejiwaan. Oke, iya sih Nas, betul sekali. Terus ini Nas, jadi kan stres itu ada tingkatannya ya Nas. Nah, jadi saya ada teman nih Nas. Jadi beliau itu bercerita, beliau itu punya stres akademik. Dia bilang stres banget aku kuliah gini segala macam seperti itu. Sampai akhirnya lama tidak berkomunikasi, beliau cerita lagi bahwa beliau sempat ke psikolog gitu, dan didiagnosa sampai ke tahap depresi Nas, sehingga harus mengkonsumsi obat dari psikiater seperti itu. Nah menurut Nas Fatma, jadi di tahap seperti apa sih Nas kita harus speak up bahwa kita itu stres dan kita membutuhkan bantuan seperti itu? Iya, jadi saya rasa setiap orang itu punya coping atau cara mengatasi masalah dia sendiri gitu ya. Jadi misalnya itu ya, kamu misalnya stres, punya tugas, kamu kita selalu berusaha untuk mengerjakan gitu ya. Atau kalau nggak bisa, kita tanya teman. Itu sebenarnya udah coping untuk menyelesaikan masalahnya supaya stresnya itu berkurang gitu ya. Tapi di suatu masa gitu ya, ada stres yang dia tidak bisa mengendalikan ketika semuanya dia sudah lakukan. Yang biasanya misalnya saya olahraga, atau misalnya nonton film, atau membaca buku, atau minum kopi sama temennya, itu bisa rilis stres gitu ya. Tapi di suatu tahap gitu ya, ada stres di mana dia nggak bisa menghadapinya ketika dia sudah bisa menggunakan coping yang bisa dia lakukan gitu ya. Nah yang sering gitu ya adalah tadi, ketika stres itu terlalu berlebihan gitu ya, berlebihan buat dia, terlalu banyak jumlahnya, dan itu mengakibatkan efek gitu ya, efek yang banyak gitu ya. Contohnya misalnya dalam segi pikiran gitu ya, dari segi pikiran dia tuh stressful gitu ya, sampai dia tuh nggak bisa mikir gitu ya, ditanya temennya mungkin agak bengong gitu ya, jadi agak konsentrasi, dan itu tuh kelihatan gitu ya, temennya kok kamu kayak gitu sih gitu ya. Nah itu sebuah petanda, oh saya tuh ada apa ya gitu ya. Kemudian yang kedua, perasaan yang paling sering itu adalah apa sih, diem aja gitu ya, kemudian sensitif,
mudah tersinggung. Nah, itu yang sering banyak dialami oleh orang yang mengalami stres. Kemudian yang ketiga itu adalah mulai nih fisik-fisik kita gitu ya terganggu. Kalau kita stres kan biasanya cuma sakit perut lah, kemudian sakit kepala gitu ya, kemudian sering kamar mandi gitu ya. Nah, tapi ini beda gitu ya. Ini saya jadi malas makan gitu ya, malas mandi, kemudian sakit-sakit lah, nyeri, sesak nafas gitu ya, di malam hari nggak bisa tidurnya Nyak. Nah, itu mulai pertanda nih, oh berarti badan saya aja nggak mampu gitu ya untuk melewati. Jadi ini sudah sebuah warning nih bahwa stres kita itu berlebih gitu ya. Jadi kita perlu melakukan sesuatu yang beda gitu ya daripada yang biasanya gitu ya. Nah, jadi ya ketika ada warning seperti itu ya, sampai apalagi mengganggu kita, kemudian tubuh kita, fisik kita, ya kita perlu gitu ya untuk pergi gitu ya, mencari berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater. Nah, jadi ya perlulah gitu. Jadi ketika itu sudah sangat mengganggu gitu ya, kemudian kehidupan sehari-hari kita, kemudian itu ternyata kok lama sekali gitu ya, kok saya nggak rileks gitu ya terhadap stres ini, ya kita perlu untuk berkonsultasi ke psikiater ataupun ke psikolog ya. Oke, Nes Padma, tadi sudah banyak banget ya Nes yang disampaikan oleh Nes Padma. Betul, tadi ada beberapa tanda gejala kalau kita sebutnya yang membuat kita itu harus sadar bahwa kita itu butuh bantuan tenaga yang lebih profesional seperti itu. Baik, mungkin kita sudah sampai di sesi akhir ya Nes. Nah, mungkin dari Nes Padma sendiri ada nggak sih pesan dari Nes Padma untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang sekarang sedang mengalami stres akademik seperti itu? Oke. Kalau buat saya yang namanya stres itu nggak mesti negatif gitu ya. Stres itu bisa menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Misalnya kalau kita lagi ujian nih saat ini, ujian itu bisa menjadi stresor, tapi dalam buat kita itu bisa menjadi sesuatu yang positif juga. Jadi kalau kita ada ujian pasti kita belajar, kalau nggak ada ujian nggak belajar, ya enggak? Jadi gunakanlah stres itu menjadi hal yang positif. Nah, kalau ternyata nggak ada yang positifnya nih, merasa bahwa ini terlalu berat buat saya, ya tadi ya kuncinya adalah tetap positif gitu ya, yakin gitu ya bahwa dirimu bisa gitu ya. Kemudian yang kedua itu acceptance, kemudian relaksasi, dan yang terakhir adalah carilah dukungan dari teman-teman maupun keluarga. Oke, jadi perlu diingat ya teman-teman, jangan lupa kalau misalnya kita sedang stres, kita perlu untuk mencari dukungan, carilah, jangan dipendam sendiri seperti itu ya Nas. Yeah. Oke Nas, jadi sudah panjang juga perbincangan kita, sangat seru tadi Nas, dan saya juga sudah banyak mendapatkan insight baru ya Nas terkait dengan stres akademik itu sendiri. Nah, dengan demikian mungkin berakhir juga sudah obrolan kita pada siang hari ini. Jadi jangan lewatkan program-program kami selanjutnya di podcast FK Undip yang tentu saja tidak kalah menarik dan inovatif dari segmen kita kali ini. Saya Catur Nagari Suharni pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode and keep your mentally healthy. Thank you. Bye.